quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, belajar lagi, dan dengan tema akidah yang coba saya susun materi terkait dengan kurban. Apa pelajaran akidah dari kurban? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai seorang yang beriman, kita mengimani bahwasanya kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan, tapi di dalamnya ada banyak pelajaran, bahkan pelajaran tentang akidah pun ada. Di situ ada ketauhidan, keikhlasan, ketaatan, penyerahan diri yang sempurna kepada Allah. Bahkan tidak cuma mundur ke Nabi Ibrahim, tapi jauh lebih belakang lagi kurban itu dilakukan sejak Nabi Adam. Artinya ketika dalam konteks puasa, situ dikatakan kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan pada umat terdahulu, walaupun tidak disebut umat terdahulunya yang mana atau kapan. Maka kurban itu disebut sejak zaman Nabi Adam. Qurban qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ingatlah ketika dua putra Adam itu diperintahkan untuk berkorban, satunya diterima, satunya tidak. Maka berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh merasa terbeban dengan saya itu, bahkan meyakini ini wong Islam tok sih buat itu betul. Waktu dulu juga ada perintah itu. Nah, terkait dengan kurban, kita melihat ada Quran surat As-Saffat ayat 102-107. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami ani atba'uka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada usia yang dewasa, sanggup untuk berusaha bersama-sama dengan bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku itu menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa itu pendapatmu tentang itu. Dia pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, silakan dilakukan, insyaallah dengan akan mendapati saya sebagai orang yang bersabar. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dua orang anak dan bapak ini sudah berpasrah dan meletakkan pelipis putranya di tempat untuk disembelih. Wanada wahai Ibrahim, dan kami pun menyeru, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpimu. Inna hadzalika najzil muhsinin, maka seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadzalahu lahul bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami memberi balasan orang-orang yang berbuat ihsan, sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata dan kamu berhasil, maka kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya ay kabura wa tara'an wa sara yadhabu ma'a abihi wa yamsi ma'ahu. Yang dimaksud ayat itu terkait dengan tatkala anak itu sudah berusia mampu, sanggup berusaha bersama bapaknya, yakni dia telah dewasa, beranjak dewasa, sehingga ia bisa pergi bersama bapaknya dan berjalan bersamanya. Ini dalam dunia parenting menjadi dalil ketika jenengan mau kejar rembukan putranya, pastikan usianya cukup. Orang bukan soal jangan sampai kemudian terlalu muda diajak berpikir yang berat-berat. Falamma qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala Ubayd ibn Umair ru'yal anbiya wahyun thumma talahu hadhil ayat. Disebutkan bahwa Ibrahim berkata,
aku melihat kamu dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka disebutkan mimpinya para nabi itu wahyu. Sehingga dalam ilmu ulumul Quran, proses turunnya wahyu itu macam-macam. Salah satu bentuknya adalah dengan mimpi. Dan wahyu yang turun lewat mimpi sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya wa ana khatamul anbiya wal mursalin. Aku itu nabi terakhir dan bentuknya para rasul. Ini ada. Sehingga ketika dengan nanti ada orang yang mengaku sebagai nabi, orang peduli ilmu mancung seperti Jawa, kalau dia mengaku sebagai nabi hari-hari ini, maka itu jelas dusta. Orang-orang yang mengikutinya jelas menyimpang secara akidah. Loh, tapi memang dari ini dikon sholat loh mas, dikon poso, dikon jujur, dikon apapun perintahnya, ketika dia mengaku sebagai nabi itu dusta. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abadi al-matu masatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ibnu Katsir mengatakan ai amdi lima amarakallah min dzabhi, maka tunaikan laksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu menyembelihmu. Fa'asbiru wa ahtasibu dzalika indallahi azza wa jalla, maka aku akan bersabar dan aku akan mengharap pahala dari sisi Allah atas cobaan ini. Nah, pelajaran buat kita akan paham ketika orang yang disebut Nabi dan Rasul Ibrahim alaihissalam menyatakan mimpinya kepada seorang anak yang juga Nabi juga, maka anak ini ngerti kalau itu wahyu. Nah, maka anak yang solih, anak yang baik, itu ketika disampaikan wahyu, maka gak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Sehingga PR-nya buat kita, ini bisa dengan uji. Nah, uji putra dengan apa itu? Lendo, akimi sholat, ayo sholat. Kok dia sami'na wa ata'na, insya Allah dengan sukses pendidiknya. Kok dia kosak-kosek, bahkan mungkin mau, dari di situ PR kita masih ada. Nah, pelajaran akidahnya, seorang putra dari seorang nabi tahu kalau itu wahyu, maka dia taat. Sehingga nanti akidah anak kita itu menjadi baik ketika dia terindikasi kalau kita minta untuk bertakwa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dia sami'na wa ata'na. Qala ta'ala, Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah meletakkan berserah diri dan membaringkan anaknya di atas pelipis yang untuk disembelih, kemudian dikatakan falamma istaslama wa qada Ibrahimu amtasala amrullah ta'ala wa Ismailu ta'atul lillah wa li abihi, maka tatkala Ibrahim melaksanakan perintah Allah dan Ismail taat kepada Allah dan juga pada bapaknya, maka di atas pelipisnya dibaringkan, maka dia pun menelungkupkan wajahnya agar dapat menyembelih anaknya dari arah tembok belakang, dan agar tidak melihat wajah anaknya supaya saat menyembelih supaya ringan baginya. Terus pas disembelihnya di blok itu dikekkan satu tempat biar nggak kelihatan ini bapak atau kalau anak itu boleh dari masakin. Tapi karena ini perintah, mereka pun menjalankan, bapaknya juga melakukan, putranya juga berserah diri. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin, maka kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maka Ibrahim berpaling dan tiba-tiba ada seekor domba jantan yang bertanduk dan mata besar. Itu
nabi besar. Nah, pelajaran akidah dari ayat ini yang pertama tadi sudah saya singgung, yaitu mimpi para nabi itu adalah wahyu. Dan wahyu kalau bunyinya perintah maka wajib dilaksanakan. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para nabi di sisi Allah. Sehingga nanti dalam bab mimpi Nabi Muhammad itu sering bermimpi tentang surga dan seterusnya. Nah, cuma nggak semua mimpi terus jadi wahyu dalam artian Al-Quran. Nah, maka ada mimpi yang kemudian tertuang di dalam hadis, ada mimpi yang kemudian tertuang di dalam Quran. Nah, yang tertuang di dalam Quran itu adalah firman Allah. Terus perkataan Allah yang kemudian ditulis. Nah, itulah disebut dengan Quran. Nah, kemudian perkataan Allah yang sudah ditulis dalam hadis itu disebut hadis qudsi. Sisanya hanya penampakan atau gambaran-gambaran yang tidak ada firman, maka di situ tidak menjadi wahyu, tapi hanya menjadi hadis. Walaupun hadis saja itu juga masuk dalam kategori wahyu, sehingga nanti di dalam Quran surat An-Najm dikatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabimu itu tidak pernah berkata menurut hawa nafsu, tapi dia hanya berkata sesuai dengan wahyu. Sehingga ketika beliau berkisah tentang surga, berkisah tentang neraka, maka itu juga berdasarkan wahyu. Buatanmu cerita-cerita atau cerita-cerita yang tidak jelas ujung pangkalnya. Nah, kemudian pelajaran akidah yang kedua, seorang yang beriman wajib mutlak untuk taat kepada perintah Allah. Dan ketaatan kepada perintah Allah ini menjadi indikasi bagusnya ketauhidan seseorang. Seseorang itu kalau tauhidnya murni, tauhidnya benar, dengan perintah sami'na wa ata'na. Maka Nabi Ibrahim dan Ismail sama-sama menunjukkan kepatuhan sempurna. Jangankan boleh pedus, bahkan boleh putra dilampahi. Cuma sekali lagi karena Nabi dan Rasul sudah tidak ada, maka kalau hari ini dengan dengar atau tahu ada orang membunuh atau menyembelih anaknya atau istrinya, maka kalau dia mengatakan ini wahyu perintah dari Allah di dalam mimpi, maka itu dusta. Sudah tidak bisa gitu loh. Jangankan sekarang pas zaman Nabi Muhammad itu tidak ada orang yang melakukan itu, tidak ada. Makanya ini cobaan keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail, bukan orang setelahnya. Nah, maka cobaan keimanan orang setelahnya diminta untuk menyembelih binatang ternak min bahimatil an'am. Nah, bahimatil an'am itu jenisnya kambing, sapi, dan unta. Sehingga nanti ketika disembelihnya ayam, maka tidak masuk dalam kategori kurban. Begitu juga kalau yang disembelihnya kuda, juga tidak masuk di dalam kurban. Dagingnya boleh dimakan, tapi bukan sebagai taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari jalur ibadah kurban. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti bentuk keimanan seorang muslim ketika syariat itu datang, maka dia akan berusaha mengusahakan agar ikut serta dalam kurban. Maka Nabi mengatakan man lahu sa'atun, siapa yang punya kemampuan walau yudohi tidak mau kurban, fala yaqrabana musholana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, orang Islam kalau membaca hadis ini atau mendengar hadis ini, maka dia akan berpikir, loh, ini dunia yang kurang cerdas tempat sholatnya Nabi, dia ingin akhirat, kan gitu. Sehingga bagaimana mungkin saya akan menggapai syafaat Nabi ketika kemudian saya justru bertentangan dengan perintah Nabi. Alias ketika jenengan menginginkan kedekatan dengan Rasul dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka jenengan harus mengusahakannya. Sehingga nanti dalam bab kemampuan itu diukur pada ketika jenengan membeli satu hewan kurban, apakah domba atau 1/7 dari sapi, masih ada sisa duit atau uang jenengan,
untuk bertahan hidup selama beberapa waktu. Kalau ini masih ada berarti dengan wajib. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, sehingga orang Islam itu diharapkan berusaha dengan sebenar-benarnya. Baru nanti tidak benar-benar terhalang, tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu, tidak apa. Jangankan yang sunnah muakkadah, zakat fitrah itu, kalau benar-benar kita itu tidak mampu, tidak ada. Ibaratnya kita sama anak-anak ini mau bayar zakat fitrah butuh misal 15 kilo, di rumah itu cuma ada 1 kilo, dompet juga ada, duitnya tabungan juga punya, benar-benar nggak ada, dan juga nggak tahu nanti itu ada jagan dari mana. Maksudnya nggak kepikiran nanti ada yang ngasih, ada yang bayar utang, pokoknya nggak ada. Buru-buru piutang, utang sudah malah duit. Nah, maka dalam kondisi seperti itu orang itu tidak wajib zakat fitrah. Tapi sebaliknya kurban tadi, walaupun hukumnya sunnah muakkadah, tapi kok kemudian ada mampu tapi tidak mau, maka ini adalah sebuah kerugian yang kita lakukan. Sama kayak sholat tarawih, itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kan tidak sholat tarawih tidak dosa. Cuman ketika dengan tidak sholat tarawih di rumah yang mau nonton TV, dengan HP, maka ada kerugian kita melewatkan umur kita tanpa ada pahala yang kita terima. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke sini dengan bisa mendapati contoh yang sangat luar biasa dari seorang Nabi dan Rasul, Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, di mana mereka berdua bahkan disuruh mengorbankan nyawa, mereka siap. Lagi tak, kadang suruh mengorbankan materi aja, kadang tidak mau. Atau ada yang mau tapi mencari yang terjelek. Padahal dalam kasus korbannya putranya Adam yang ditolak, itu yang jelek. Sehingga nanti larangan dalam berkorban adalah al-arja'u al-bayinu al-ja'uha, yang pincang, kelihatan pincangnya, al-awra'u al-bayinu al-awra'uha, buta yang nyata butanya. Kemudian al-maridotu al-bayinu marduha, yang sakit nyata sakitnya. Kemudian yang terakhir al-kasiratu al-ladila tunki, yang kering, mengingking. Nah, sehingga kita tidak boleh, wah ini murah, boleh sing loro, tidak boleh. Boleh sing murah, boleh sing pincang, tidak boleh. Boleh sing murah, boleh sing kering, tidak boleh. Tidak boleh berarti panitia kurban punya hak untuk menolak. Nah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran ketiga dari ayat tadi, yaitu ujian berat datang kepada orang yang mencintai Allah sebagai bukti keimanan, bukan sebagai hukuman. Sehingga nanti cobaan itu ada dua. Satu, bisa berpotensi sebagai tanda cinta dari Allah, sehingga meningkatkan derajat kedudukan yang bersangkutan di mata Allah. Yang ketiga, bisa sebagai, yang kedua bisa sebagai penghapus dosa atas kesalahan yang lalu. Nah, dalam konteks para nabi dan orang-orang solih, insya Allah bukan yang kedua tapi yang pertama. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda di dalam salah satu sabda beliau mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdin ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka tanda cintanya bukan duit, tapi dikasih cobaan. Sehingga ketika jenengan kok asal cobaan kathah, ini jenengan kita semua harus introspeksi. Kalau hasil introspeksinya kita ini orang bertakwa, tapi harus jujur ya, mengintrospeksi ini, jangan apa istilahnya, jangan ngapain awal itu nggak boleh. Dari dalam ayat dikatakan salat usahu anfusakum wa a'lamu liman ittaqo. Jangan kamu merasa sudah paling baik, paling bersih, Allah lebih tahu mana di antara kita yang bertakwa. Nah, maka kalau kita evaluasi dengan benar dan jawabannya kita ini insya Allah orang bertakwa, maka berarti cobaan itu wasilah dari Allah untuk meninggikan derajat kita. Kalau paling contoh.
kok aku dicoba rampung-rampung lho. Padahal aku ya sholat, ya puasa, ya rutin pengajian, berbagi ngaji, arisan ya orang ngapusi, dodol ya jujur, karo bojo ya manut, duwe anak ya tak ngaji, tak sholat, terus makanan, obenan, sing gak bener aku ya ora tahu. Kok dengan evaluasi komplit gitu. Nah, begitu itu sudah kok hasilnya baik semua. Maka yang dengan alami insya Allah itu tanda cinta dari Allah. Dan itu dialami oleh semua para nabi, para rasul. Jadi kalau kita merasa, cobaanku kok oke, nabi, para rasul itu tambah lebih berat lagi. Dan memang ayat hadisnya menyebut seperti itu. Para nabi, para rasul itu cobaan yang paling berat. Al-amsal summal amsal. Kemudian orang setelahnya yang amaliyahnya, yang imannya serupa atau mirip-mirip dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Allah. Tapi kalau kemudian kita mengevaluasi iki omah lagi bagi dan koyo mobilnya, mobil bagi tuku koyo tabrakan, bocah bernikah koyo pegatan gitu. Terus dievaluasi, oh ternyata gajimu mau 15 juta boleh 1,50. Oh ternyata arisan muter pentelu bagi aku Melayu gitu. Dodol beras timbangannya kakek imanet gitu. Macam-macam. Nah, kalau ada hal-hal yang bersifat jelek, yang berpotensi membawa harta yang tidak baik ke rumah, maka itu mungkin cara Allah untuk mensucikan kita. Namanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sarah dari Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau meyakini semua cobaan yang ada di muka bumi ini karena kita berbuat dosa dan belum mentobatinya. Nanti dalam sebuah riwayat dikatakan, kamu akan senantiasa diberikan cobaan sampai cobaan itu menggugurkan dosa-dosamu dan kamu menghadap Allah tanpa dosa. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang cobaannya orang sepiro, akhirnya tidak sanggup, terus tadi diceritakan loncat, bunuh diri, padahal masih muda-muda, laki-laki muda-muda, gitu kan, dan belum ada nikah. Padahal orang yang nikah itu rata-rata dari kok ngomongin nyesel sama orang yang biyen. Ini malah orang nikah malah sekali bunuh diri. Dan yang terbaru malah ada 2 SMK atau SMA itu di mana, di Pemalang atau di Pekalongan dari rumah itu ketemu itu di jembatan yang mirip kayak itu, tawuran itu, jotosan satu lawan satu tapi bareng-bareng gitu, suruh-surungan gitu. Akhirnya ada 2 orang itu yang ceblok bareng, belum gitu, mati pinter. Tapi konstruksi bawahnya jembatan itu mirip kayak yang di Mojokerto. Di sini waktu-waktu itu jelas positif ada yang mati, cuma 1 atau 2 yang nggak tahu. Hanya ini PR gitu buat kita yang punya putra itu dijaga bener, masih muda-muda pada nanti konyol itu. Nah, mungkin dalam Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini, maka ujian itu akan datang bersamaan dengan ketakwaan. Kalau orangnya takwa, maka itu meningkatkan derajatnya. Kalau orangnya tidak takwa, ahli maksiat, berarti itu bergolongan dosa. Alhamdulillah dalam konteks kita membuat evaluasi dari ahad yang lalu saya isi di Ustadi itu temanya kan muamalah. Tema muamalah yang saya sampaikan berasal dari pertanyaan. Ada pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaan berbunyi, Pak Ustaz, saya dengar kajian yang katanya kalau harta haram itu berpengaruh pada keluarga dan rumah tangga. Itu saya jawab, ada ayatnya, ada hadisnya, ada perkataan ulama komplit. Itu saya sampaikan 1 jam di depan jamaah di Ustadi itu sabda ahad ini, dan sampai jam 7 ada pengajian di pelantaran itu.
itu yang hadir hampir 1.000 orang dari karyawan sama warga sekitar. Dan benar bahwasanya harta yang haram itu berpengaruh pada kehidupan kita, anak kita, istri kita, pasangan kita, rumah tangga kita. Sehingga orang muslim tidak boleh cuma melihat banyaknya, tapi yang harus dilihat adalah halal haramnya. Kalau halal banyak, alhamdulillah. Haram banyak, tidak boleh. Jangan banyak sedikit saja tidak boleh. Makanya yang namanya khomer, kata Nabi SAW, haram qaliluhu aw kasiruhu, sedikit saja haram kalau banyak. Nah, maka sudah Allah kembali ke sini, maka seorang nabi ketika dicoba tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada. Nabi Muhammad dicoba macam-macam juga bukan karena beliau berdosa, tidak boleh kita katakan gitu. Tapi kita mungkin karena dosa kita. Nah, yang keempat, Allah menginginkan dalam ayat itu pelajaran ketiganya, bahwasanya Allah tidak menginginkan darah atau daging hewan sembelihan, melainkan keikhlasan dan ketakwaan hati hambanya. Sehingga dalam proses tersembelihnya Nabi Ismail, Allah ganti dengan binatang. Dan pergantiannya terjadi karena ada ketakwaan yang luar biasa. Wahai pasrah, walau aslama, ketika mereka sudah pasrah dibeli. Kemudian pelajaran ketiga buat kita berarti apa? Berarti semua yang jenengan korbankan di jalan Allah, selama sesuai dengan aturan mainnya dan jenengan serahkan yang terbaik, maka insya Allah pasti ganti dengan ganti yang lebih baik. Tapi misal niku kita terlalu berhitung, Mas, pedesmu gede itu piro? 3,5 niki olahan 1,5 ya orang. Enten niku cepet wis wae wis. Lah nek modelnya kayak gitu, maka bisa jadi enggak diganti atau mungkin gantinya lebih jelek. Makanya yang perlu dimainkan ini keimanan, ketulusan, ketakwaan, sehingga dengan sakit niteni orang-orang yang berkorban dan bisa dengan tidak usah niteni, dengan bisa mempraktikkan sendiri. Orang yang berkorban kanti ikhlas lillahi ta'ala dan menyerahkan yang terbaik, maka insya Allah rezekinya itu tambah lancar. Saya punya bapak saya punya tetangga itu bakul dan pasar. Di pasar itu kalau jualan itu mungkin pulaan nopo yang terdusi, gitu kan. Nah, terdusi itu dilumpuhkan. Tapi dia sudah berazam. Azamnya itu pokoknya yang lumpuh tak jual gunting lumpuh. Dan benar lumpuh satu truk jual jangan ini, satu truk jangan ini. Jadi yang awalnya kurban cuma 1 jadi 2 jadi 3. Apakah terus usahanya tambah seret? Bukan. Warungnya tambah ramai, beli mobil murah macam-macam. Makanya Bapak Ibu dan Allah, yang perlu dimainkan adalah selain mengimani itu syariat, juga harus takwa. Sehingga nanti dalam bab takwa tadi, ya jangan nyari yang kurus, jangan nyari yang cacat, jangan nyari yang buta, jangan nyari yang sakit, termasuk nek mampu beli yang gede, jangan nyari yang kecil. Nyata-nyata dengan mampu beli sapi besar, ya jangan beli yang kecil. Dengan mampu beli kambing besar, jangan beli yang kecil. Tadi istri saya itu ngabari saya, ini nek boleh terus tinggu, karena saya terakhir TK-nya nawari korban di sekolahan boleh, jadi duit boleh, bawa binatangnya yang boleh. Terus saya ditawari sama gurunya anak saya yang SD, Satya kambing. Ini Ustaz Fulan ini nawari wedhus kira-kira 6.500 gede ora. Kaya ngene fotone dicoba kula. Nah, iki cepet makanya waktu udah matur Allah, bakul niku nek datang ngerti niki pun salahnya dipentingnya ayu gitu kan.
Nah jadi kan kalau mampu beli yang gede ya mau ngedek kecil gitu loh. Mampunya gede untuk orang tidak apa-apa. Biar Allah ganti yang lebih baik. Tapi nek nanggung mingkring-mingkring ngoten niku rati ganti akhirnya kalau kajen sedang tadi panitia Bu Pak kemudian kurban nanti Pak prangirin kok kaya sekolah presiden. Padahal di dalam Al-Quran itu enten sebuah ayat. Ayat ini biasanya digunakan untuk dalil larangan bunuh diri. Tapi sebenarnya bukan dalil untuk larangan bunuh diri. Cuma juga bisa. Jadi di dalam Al-Quran itu namanya ayat itu bisa digunakan sesuai konteks ayat itu turun atau sesuai dengan maknanya. Itu namanya Jawamiul Kalim. Jadi ayat atau hadis itu luas maknanya. Bisa dipakai sesuai dengan bunyinya atau bisa dikembalikan kepada konteksnya. Nah, tapi firman Allah ayat itu berbunyi wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan, ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Itu cocok nggak sih menging orang untuk bunuh diri, jangan bunuh diri cocok banget gitu. Cuma ketika kita melihat tafsirnya itu tidak ada kaitannya dengan bunuh diri jadi. Tafsirnya itu adalah kisah tentang seorang sahabat yang biasa ikut sedekah nyokong Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mau jihad. Ya, dulu itu kan negara nggak punya kas, namun APBN itu nggak ada. Gitu. Kalau tadi malam dari berita itu Menteri Keuangan bilang 2026 anggarannya sudah mau habis. Jadi nanti siap-siap dengan dimintai sedekah. Nah, di situ, ya pada waktu itu ketika mau berangkat jihad diumumkan, sopo memelu. Nah, kiai ini, orang ini, sahabat ini selalu ikut, sampai satu ketika dia merasa, wah aku main terus, sekali-kali tak leren lah, gitu. Nah, dalam kondisi dia mau off dari keikutsertaan, padahal mampu. Maka turun ayat itu walaupun biaikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Kenapa dikatakan binasa? Karena orang yang sudah terbiasa baik kok berhenti, itu orang yang binasa. Karena khawatir setelahnya dia terbiasa nggak mau lagi. Makanya kemarin kan tidak tahu laki-laki atau perempuan biasa itu saya biasa sholat di masjid, saya biasa pengajian, saya biasa ngaji Quran. Ini posisi sekarang saya ada jenuh, males, coba. Saya tidak nanya dengan laki-laki atau perempuan, saya tidak nanya umur dengan berapa. Tapi itulah musibah ya, kita ketika kita dalam beribadah itu tidak paham nilai-nilai ketakwaan yang ada, maka yang berangkat menjadi landasan ibadah kita itu cuma ikut-ikutan, akhirnya kita capek. Hasil itu capek loh, saya itu mulai subuh ngompol terus, mulai capek, saya itu capek. Mungkin jam 12 kesehatan mulai capek. Tapi kalau kita tidak paham nilai yang ada di dalamnya, bagaimana keimanan harus main di dalamnya, kita mungkin tidak mau. Pengen neng rumah turu gitu kan, atau mungkin tadi kalah pikir dunia ingin mati. Maka seorang muslim harus paham nilai-nilai itu, sehingga kalau dia berkorban yang utama. Ketika dia harus berjuang pun dia berjuang semaksimal mungkin. Bahkan ketika orang terdekatnya mencoba untuk menghalangi langkahnya, dia akan tetap memberikan jawaban yang terbaik, bahwasanya ini langkah yang terbaik. 7 bulan itu saya protes, ngaji dino sedino papat penglima lo jawab ya. Ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Dia sholat 5 waktu, ditambahi semua sholat sunnah yang dia mampu. Bahkan sholat sunnah itu adalah namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah ketika dengan longgar, pokoknya sholat rakaat gitu. Sholat lain-lain kan punya sebab gitu. Masuk masjid, tahiyatul masjid, waktu duha, sholat duha, oke, sepertiga malam terakhir atau tengah malam sholat tahajud tentang itu loh. Nah, ada sholat sunnah namanya sholat sunnah mutlak. Terus dengan misalnya sudah duha,
mungkin masih bodoh sholat dia rakaat itu jelas benar. Saya bilang sama anaknya, bapak sholat kuwi ping oke, terus ditambahi bertambah oke. Kuwi tirakate bapak kalau Jawa ketemu tirakate bapak, pinongone engko kowe dadi anak soleh. Nah itu yang sampai ke bojoku, aku mengajar oke ben anakku soleh. Makanya itu betul-betul harus semangat. Nah juga dalam Allah Subhanahu Wa Taala kesolihan kita panjenengan sebagai orang tua, ya, jangan cuma dirasakan dari sisi capeknya, tapi dengan pahami ilmu tentang buahnya. Apa buahnya? Buahnya kalau buat kita dengan ada di majelis ilmu, dengan akan didoakan malaikat, diberikan ketenangan, diberikan rahmat dan seterusnya. Dengan syarat ini masih lillahi ta'ala. Nah buah kepada anak turun jenengan sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika Musa menemani Khidir sampai di satu kampung, di kampung itu minta minum, minta makan, tapi orang kampung tidak kasih, maka didapatilah sebuah bangunan yang kokoh, punya dua anak yatim, yang mana di bawah bangunan itu ada tinggalan bapaknya berupa emas, gitu kan. Maka Khidir minta atau ngajak Musa alaihissalam untuk dagani rumah itu. Yuk Musa dagani. Tapi Musa tidak mau, ngapain? Kampung ini pelit-pelit. Nah saat ini kan dengan papa terku di kemauan yang tinggal kelecek ini pinggir jalan. Nah boten Alfamart itu mah para peduro gitu. Nah dia boten begitu bakal entek ya entek. Nggak ketemu wong apik yo mantek gitu kan. Nah, maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala, maka Musa tidak mau. Kemudian Khidir mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya wakana abuhuma sholihah. Iki cah loro iki bapake wong saleh. Sehingga ini anak orang soleh. Ibnu Katsir menjelaskan bapaknya itu siapa? Siapa itu maksudnya bukan bapaknya langsung, bukan bapaknya itu 7 tingkat di atasnya. Berarti bapak, mbah, buyut, cangga, wareng, ngomong udep-udep, ini gantungan kunci nomor itu. Terusnya dengan soleh, solihah, gitu kan. Maka ukuran dengan putus dengan mangga wareng dan seterusnya itu dijaga sama Allah. Sehingga nanti Nabi mengatakan ya bulan infadillahi yahfaduka le jogonan agama Allah, Allah sing jogo kowe. Iku nek dibahas iki basa Jawa, kowe dadi wong Islam, manut dadi wong Islam sing iman terus takwa. Sehingga nanti uripmu sing napa Gusti Allah. Bahasa gampangnya ketika jalan putra kok dengar adzan langsung sholat, insya Allah masa depannya cerah. Tapi nek krungu adzan malah mapan turu, lunga, nyingkir, delik, melayu, nah itu alamat masa depannya suram. Wah, anakku dokter undi ya. Makanya bila Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam pendidikan tidak menentukan hidayah, hidayah menentukan kebaikan kehidupan. Kemudian dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi SAW yang tadi sudah saya singgung, man wajada sa'atun, siapa yang punya kemampuan kelonggaran, falam yudohi, tidak mau berkorban, falanya korban musolana, jangan mendekati tempat sholat kami. Imam As-Syaukani mengatakan para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum wajibnya kurban. Mayoritas berpendapat sunnah dan tidak wajib. Sedangkan Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat kurban itu wajib bagi yang mampu. Dan senajan tidak berpendapat wajib, tapi kalau mampu ya tergantung. Jika orang-orang yang berpendapat wajib berpegang pada hadis seperti barang siapa tidak memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkorban, maka ia jangan mendekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban dan betapa agungnya kedudukan kurban dalam Islam. Kurban adalah termasuk syiar-syiar terbesar yang mengekspresikan tauhid yang murni, karena ia adalah sembelihan untuk Allah saja dan tidak ada sekutu baginya.
sebagai bentuk pendekatan diri kepadanya dan pengagungan syiar-syiarnya. Sehingga kurban sebagai sebuah bahasa Arab artinya sesuatu yang dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah dalam rangka taqarrub ila Allah. Maka semua amal yang tujuannya adalah Allah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Rukuk sujud hanya kepada Allah, manusia tidak boleh rukuk sujud kepada selain Allah. Sampai Nabi pernah mengatakan nek sujud ning manungsa kuwi ento, nempel sing tak mau sujud kuwi wong wadon sujud ning bojone. Ning karena enggak boleh maka tidak dilakukan. Pramila yang namanya kurban itu ibadah yang tujuannya adalah taqarrub ila Allah. Kalau dari sisi kata itu bisa mempersembahkan apapun. Zaman dulu kurban itu bisa mempersembahkan buah-buahan, bisa mempersembahkan binatang. Nah, maka itu tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Sehingga apapun bentuk persembahan kepada selain Allah itu jatuhnya kesyirikan. Terus enten ingkung, terus tinggal sajen. Ingkungnya secara zatnya ini ingkung ayam nih, bukan ingkung babi nih. Secara zatnya halal, tapi menjadi haram karena sudah menjadi persembahan kepada selain Allah. Karena kan tahu bah dia itu baru musim tanam itu gawe ingkung itu dijadikan sawah. Nanti jaga tinggal lumasen mungkin setengah jam balik ini cukup boleh. Nah, niku gak boleh. Urusan kuyu tahu mangan. Terus enten mulai sing tendalan niku sesuai enten kembang, enten duit, enten tape. Jadi kan situ tape ini ya itu. Dan terus tape ini halal, tapi karena sudah jadi sajen haram. Kecuali dengan dalam kondisi keluwen yang bertentangan itu dengan patek yang mogol apa. Atau misal pas imlekan itu dengan kelurahan jeruk kali apa sih tentang itu apel itu tidak boleh, itu biasa saja. Senajan itu jeruk kali apel nanti bang raya mikir pasar tuh kurang kilo nah timbang perayaan itu sih lurus kilo ketiga gitu. Nah gitu maka gitu. Bapak Ibu dan Allah, pelajaran akidahnya apa dari hadis tadi? Satu, kurban itu bukan tradisi saja, melainkan ibadah yang sangat mulia. Dan puncak dari kemuliaan ini, jenengan jadi paham, nek hewan saeneng-eneng itu diciptakan, diciptakan buat jenengan. Sehingga kita sebagai manusia sebagai yang tercipta di ahsanil taqwim tidak boleh menghamba pada binatang. Mungkin terperindapan itu ada tanggal-tanggal tertentu di mana cah nom-nom itu menggiring sapi-sapi itu menuju arah satu gang. Mungkin cah nom-nom itu melayu ke arah yang berlawanan. Gabungan boten, terus gabungan tumbuhan boten. Begitu sudah dekat mungkin jarak-jarak 20 sampai 30-an atau 50 meter menungso perindakan ini mungkin dilosor dan ini identifikasi sapi penak yura tapi karena dia ini ibadah taqarrubnya mereka tabaruknya mereka mencari berkah yang bilang pak tidak sapi gak kokoh dan pinter padahal sirat tidak sapi otak yang melenyok ya kasih berpintar. Makanya hal-hal yang sebenarnya mudah di logika jadi tidak masuk akal karena terbungkus oleh huruf tahawul yang akhirnya jadilah kesyirikan. Oke itu pelajaran penting ini. Kemudian yang kedua, orang yang mampu namun tidak berkorban maka mendapatkan peringatan keras dari Nabi kalau Nabi itu tidak mau dia dekat-dekat di tempat sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu serius. Ini ibadah penting. Menunjukkan kamu itu makhluk terbaik menyembelih makhluk yang di bawahmu kelas kebaikannya yaitu binatang. Sehingga ketika kita menyembelih binatang itu Nabi mengatakan bahwa ahsinu berbuat ihsanlah.
Wa asli wa idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dzabhtum fahsinul dzibha. Kalau akhirnya itu nanti bunuh-bunuhan dengan baik. Kalau akhirnya itu sembelih-sembelihan dengan baik. Maka walaupun itu kita sembelih, caranya harus dengan baik. Rambingnya itu Anda tidak boleh saling melihat. Dengan belek kalau sing hidup melihat nggak boleh. Kemudian mungkal di depannya nggak boleh gitu. Beda sama yang itu tadi peringatan tadi itu, dia ada tanggal-tanggal tertentu yang dia sapinya dikumpulkan, yang Buddha dan Sri Lanka. Nah, semua orang Indonesia itu nggak boleh sapi juga, tidak sapi. Nah, yang itu yang Buddha. Jadi dia kumpulkan sapinya itu di lapangan tertentu. Terus dalam kondisi berdiri sapinya itu tidak dibelek, tapi dibacok. Jadi dipakai nomor itu pedang atau golongnya yang untuk mengong gitu, dibuat cok sapi antar itu nek pas esok pagi yang pertama-tama itu pagi dan sarapan dan itu bawa yang seger itu kenceng itu luar lehernya bisa putus gitu. Tapi saking banyaknya ratusan mungkin ribuan ekor yang udah siang itu dibalik bola-balik dijel itu belum kecil-kecil baliknya dijel nyiksa nggak boleh gitu. Makanya guru yang bawa yang dirahmati Allah nanti dalam fikih Syafi'iyah penyembelihan itu diharapkan bisa terputus 4 tenggorokan, kerongkongan dan 2 penghulu di kiri kanan. Ini yang sempurna. Tapi nanti nek ini nggak terputus 2 sudah tetap sah gitu. Tapi nek mati tapi ini salah satu nggak ada yang terputus itu namanya bangkai. Terus kesuwen ini tak kemprok pakai kayu mati ya, itu pakai nggak boleh. Makanya dalam Islam itu fikih penyembelihannya ada sampai disertifikasi itu tukang sembelihnya namanya juru sembelih halal, singkatannya juleha. Dan ada di Pak ini harmonik ini di Pak ketemu juleha atau cemburu, ketemu tukang beleh sapi. Oke, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pengatakan yang sudah saya sampaikan ini masih banyak, cuman intinya, ya, ketika orang itu menyembelih kurban, itu ada keimanan, ada ketakwaan, ada ketundukan, ada kepatuhan, ada kecintaan, dan wabil khusus ada pengharapan yang sangat besar akan pahala. Saya tutup dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan, Inna mulayati yawmal qiyamah bi quruniha wa as'aliha wa anfaliha. Bahwasanya binatang kurban itu akan menghampiri kamu nanti di hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dan dengan bulu-bulunya. Dan nanti itu bulu sapi, bulu pedus, dan yang itu bulu nejuwe atau itu. Nah, maka itu banyak banget sehingga ketika dengan mampu kok tidak mau, maka itu sebuah kerugian. Wabillahi perkataan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.